Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi gua bersama Ustadz Bodong. Ustadz Bodong yang nggak pernah nggak pernah luput dari ingatan semua para manusia dimanapun anda berada, baik dalam jauh di sana dengan ataupun dengan beda alam. Selamat datang. Hari ini gue pengen ngebahas apa ya? Aduh, jadi ngaco gue nih. Hari ini gue pengen ngebahas apa ya, tentang Nabi kali ya. Aduh, kalau udah tentang Nabi, kalau ngomong aduh, nggak ada habisnya. Kalau buat gibahin Nabi, ngomongin Nabi nggak ada habisnya. Jadi konteks Nabi di sini tuh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Jadi ya sebelum kita ngebahas Nabi, gue pengen gitu. Jadi begitu konteksnya, konteks kata Nabi udah berarti itu Nabi Muhammad SAW. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi harus mengenal. Gue mau cerita sedikit tentang Nabi. Tak kenal maka tak sayang. Jadi lo harus tahu dulu Nabi itu apa, siapa, kayak gimana. Enggak. Jangan ngaku-ngaku umatnya tapi lo nggak tahu gitu. Paling kagak sedikit banyaknya, sedikit lo tahu. Oh siapa sih Nabi? Oh seperti apa sifatnya, akhlaknya, sifat jasa dianya. Bagaimana gitu. Jadi gue membahas tentang keindahan jasa dia Nabi, sifat jasa dia Nabi. Nabi itu ada satu keterangan, satu pengarang kitab. Jadi Nabi itu saking gantengnya itu dia bilang Nabi itu cantik gitu. Jadi ini si pengarang kitab nih udah kehabisan kata-kata, dia mau bilang ganteng banget masih belum dapet gitu. Ya paham ya. Jadi dia bilang Nabi itu cantik udah. Bukan berarti Nabi itu kayak cewek, enggak. Udah saking bingungnya, paham ya. Paham bahasanya, saking bingungnya ngucapin ganteng banget tuh seperti apa sih gitu. Kayak artis Korea, kayak artis Hollywood, bingung. Jadi akhirnya dibilang Nabi itu cantik. Jadi si pengarang kitab itu dibilang Nabi itu udah cantik. Alhasil dengan kegantengannya atau dengan kecantikannya, dengan sifat jasa dianya, Nabi yang di satu keterangan kitab itu warna kulit Nabi itu putih cenderung kemerah-merahan. Coba lo bayangin, warna kulitnya putih cenderung kemerah-merahan. So, dibilang lagi rambut Nabi itu ikal. Rambut Nabi itu sebahu ini. Dada Nabi bidang dan dadanya berbulu. Tangan Nabi itu kekar-kekar gitu ya. Jadi walhasil Nabi itu badannya atletis. Nabi enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek. Jadi Nabi itu sedang ideal lah pada masa itu. Apa sih ukuran ideal itu? Mungkin pada masa zaman itu ada orang yang tinggi banget, ada orang pendek, tapi Nabi itu ideal. Biasa, dahsyat gitu. Biar lo paham nih. Itu seideal-idealnya manusia itu Nabi udah kelar. Jadi nggak ada yang lebih ideal, semua Nabi udah tingginya pas udah. So jenggotnya tebal, hitam lebat, alisnya tebal, terus di matanya itu seperti memakai sifat. Seperti memakai sifat mata Nabi, tapi nggak pakai sifat. Makanya ada
satu keterangan lagi ya, sunnah lo pakai sifat, pakai kalau bahasa orang perempuan pakai esedo, kan esedo sifatnya. Celak kalau orang dulu bilang pakai celak. Nah itu sifat-sifat jasa dia kan. So saking gantengnya Rasulullah, Nabi, sahabat, para sahabat ini nggak kuat ngelihat langsung wajahnya Nabi bertatapan, nggak kuat. Jadi kalau pada saat Nabi lagi lengah gitu, bahasa lengah bahasa itu, ini sahabat ngototin ngeliatin naksin gitu bahasanya. Tapi begitu Nabi ngelihat di sahabat nggak kuat, dibuang muka. Buang muka dia karena nggak kuat, nanti ya paham saking nggak kuat. Wallahu alam. Nabi melengos lagi, bahasanya ditegesin. Begitu Nabi ngeliat lagi, sahabat buang muka lagi, nggak kuat, bertatapan mata, nggak kuat. Jadi kalau ada kisah Nabi Yusuf itu paling ganteng, ya enggak, Nabi yang ganteng. Bahkan ada satu riwayat pada saat perempuan ngiris bawang, apalah cerita seperti itu ya. Begitu melihat Nabi Yusuf tuh, dia teriris tangannya. Itu Nabi Yusuf. Ini Nabi Muhammad. Perempuan ngelihat Nabi Muhammad keplak pingsan. Oh, biar paham. Lawang bahasa para nabi diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad. Para nabi-nabi lain dari surga neraka. Itu kan ada satu keterangan kemarin kan yang di video sebelumnya gue bikin, tercipta dari cahayanya Nabi. Itu aja Nabi number one gitu. Kultus wajib, ini versi gua, wajib kultus Nabi, wajib ya enggak, jangan Nabi berlebihan, wajib buat lo, wajib. Tadi cerita lagi kepada satu riwayat Nabi Yusuf. Enggak. Ada satu riwayat lagi, begitu ayahnya Nabi Abdullah ya, dia mau pulang ke rumah membawa benihnya Nabi. Nabi sebelum ada nih, membawa benihnya lah bahasanya. Dia mau bahasanya apa yang anaknya, mau menggauli istrinya. Dia perjalanan pulang, sepanjang jalan ini kan ada benihnya Nabi nih, di ayahnya Nabi Abdullah ya. Allah ya lupa, kalau salah kasih tahu gua. Itu sepanjang jalan mau pulang ke rumah, mau bertemu istrinya dan mau menggauli, itu setiap perempuan gila melihatnya ayahnya Nabi Abdullah. Nggak kuat mungkin itu membawa benihnya Nabi. Bahkan ada satu riwayat lagi, ini ada orang gila, perempuan bahasa gila saking, bukan orang gila, saking nafsu bahasanya ya. Apa sih bahasanya enak ya? Lihat Sayyidina Abdullah itu nafsu gitu, maksudnya pakai gua dong, pakai gua gitu, saking ngelihat benihnya Nabi di ayahnya Nabi gitu, di Abdullah gitu. Di Sayyidina Abdullah itu ngelihat benihnya Nabi. Sepanjang jalan tuh perempuan ngeliatin semuanya, ada apa ini gitu, sepanjang jalan, karena membawa benihnya Nabi mau pulang ke rumah untuk menggauli istrinya. Doh, dahsyat gitu. Enggak, itu dari situnya aja. Gila itu. Jadi kalau orang bilang kultus kaltas wajib. Cerita tentang dahsyat. Bahkan satu riwayat lagi, begitu Nabi buang air besar, air kecil, itu disedot sama bumi, diambil sama bumi. Nabi buang, kencing lah bahasanya, kencing kan, itu disedot sama bumi, air kecil. Bumi pun berebutan mau, apa
apalagi manusia. Oh banyak. Kalau cerita Nabi nggak ada habis-habisnya. Gitu. Jadi kultus wajib. Wajib. Itu jadi cerita Nabi nggak ada habis-habisnya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Kenali diri Nabi seperti apa. Dia ngaku umatnya tapi nggak tahu. Banyak riwayat keterangan tentang kalau orang cuman dibilang Nabi juga biasa, manusia biasa. Ya belajar dulu Mas Bro. Ini keterangan banyak. Ingat, jangan ngomong sembarangan. Jadi jangan bilang Nabi itu manusia biasa, pale lu bau menyan. Itu otak ente udah dibuka lagi, dibelah. Ada isinya apa enggak? Matanya kopong, ya iyalah belajar. Nabi itu dalam satu riwayat lagi disebut Nabi itu manusia tetapi tidak seperti manusia. Oh, banyak riwayat keterangan, banyak kitab-kitab. Ini ente baru belajar satu hadis, dua hadis aja udah ketandang ternyata. Para wali belajar sampai ribuan jutaan hadis, ente baru segitu doang bilang, oh Nabi manusia biasa. Itu tadi gue jelasin. Nabi itu manusia tetapi tidak seperti manusia. Berarti kan lo coba berpikir yang jernih. Berarti udah dahsyat nih. Dahsyat Nabi kita kan gitu. Nah, itu adalah tentang Nabi lah. Jadi kultus ya wajib. Kultus itu wajib. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.